belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku matematika Sekolah Menengah Pertama kelas 7, bab 1 bilangan bulat, sub 1 bilangan bulat positif dan negatif, pembelajaran kedua membandingkan bilangan-bilangan. Ini adalah materi kurikulum Merdeka 2022, ada di halaman 17 sampai dengan 19. Anak-anak sudah siap belajar? Baik, Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Membandingkan bilangan-bilangan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyajikan bilangan bulat negatif pada garis bilangan dan membandingkannya. Garis bilangan dengan bilangan negatif. Yang ke-1, tandai titik-titik yang bersesuaian dengan 2, 2,5, setengah pada garis bilangan berikut ini. Bandingkan nilainya. Di sini yang pertama 2 ada di sini anak-anak. Ini 2. 2,5 antara ini 2, 2,5 itu antara 2 dan 3, tengah-tengahnya ada di sini. Ini adalah 2,5. Selanjutnya setengah itu antara 0 dan 1. Di sini letaknya setengah. Kalau kita bandingkan, yang nilainya lebih besar adalah yang paling kanan. Ini kita bandingkan di sini, berarti setengah yang paling kecil anak-anak. Setengah. Ini kurang dari 2. Kurang dari 2,5. Yang kedua, apa yang dibutuhkan untuk menyajikan bilangan negatif pada garis bilangan? Jawablah menggunakan garis bilangan di atas. Apa yang dibutuhkan adalah kita membuat garis ini ke kiri atau kita membuat garis yang berada di sebelah kiri 0 dengan skala yang sama dengan bilangan yang sudah ada, bilangan positif yang sudah ada. Ini caranya kita membuat garis. Ini kita teruskan anak-anak. Nanti anak-anak harus dengan penggaris. Selanjutnya kita buat ini skalanya. Jaraknya harus sama anak-anak ini. Nih. Sini. Bu memberi contoh saja. Di sini berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kita dapat menyajikan bilangan positif dan negatif pada garis bilangan ke-1 pada Q dengan memperpanjang garis ke arah kiri dari 0. Tandai titik-titik dengan menggunakan interval yang sama. Kemudian cocokkan posisi bilangan pada garis bilangan tersebut. Pada garis bilangan berikut ini, titik A bersesuaian dengan negatif 4 dan B bersesuaian dengan negatif 1,5. Kita perhatikan garis bilangannya. Ini titik acuannya 0, di sini titik A negatif 4, titik B ini anak-anak harus cermat. Di sini negatif 1, di sini negatif 2. Negatif 1,5 itu ada di antara negatif 1 dan negatif 2. Negatif 1,5. Perlu anak-anak ketahui atau ibu ingatkan kembali bahwa pada garis bilangan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi kalau negatif 4 itu nilainya kurang dari negatif 1,5. Titik yang bersesuaian dengan 0 disebut pangkal. Arah ke kanan disebut arah positif, sedangkan arah ke kiri disebut arah negatif. Pangkalnya adalah titik 0 di sini anak-anak, arah positif ke kanan, selanjutnya arah negatif ke kiri. Baik, Ibu akan membahas soal ke-1 anak-anak. Gambarlah garis bilangan, tandai titik-titik yang bersesuaian dengan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama positif 4 anak-anak, ini titik acuannya 0 di sini. Kalau positif 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4. Letak positif 4 itu ada di sini. Ini selanjutnya positif 0,5, berarti antara 0 dan 1 di sini anak-anak. Ini posisi dari
positif 0,5 titiknya ada di sini. Ini Ibu beri tanda titik di sini. Selanjutnya negatif 2 ke kiri anak-anak, negatif 1, negatif 2. Ini posisi negatif 2 ada di sini. Negatif 5 anak-anak, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ada di sini negatif 5. Negatif 5. Selanjutnya negatif 3,5. Ini kita cermati, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif 3,5 itu antara negatif 3 dan negatif 4. Di sini letaknya. Ini negatif 3,5. Selanjutnya negatif 3/2 ini sama dengan negatif 1,5. Negatif 1,5 di sini negatif 1, di sini negatif 2. Negatif 1,5 itu ada di antara negatif 1 dan negatif 2. Di sini letaknya anak-anak. Negatif 1,5. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Nyatakanlah bilangan-bilangan yang bersesuaian dengan titik A, B, C, D, dan E. Di sini kita cermati. Dimulai dari titik A. Titik acuannya 0 di sini. Titik A ini nilainya adalah negatif 3. Titik A negatif 3. Titik B anak-anak kita cermati di sini posisi titik B. Di sini 0, negatif 1. Di sini ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dari negatif 1 ke negatif 2 dibagi 5 bagian sama panjang, berarti setiap langkah ini 0,2. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Berarti di sini ini posisinya adalah negatif 1,6. Ini titik B negatif 1,6. Sekarang titik C. Ini ke kiri berarti negatif. Negatif 0,2, negatif 0,4. Negatif 0,4. Ke titik D anak-anak, ini ke kanan. Dari 0 ini ke kanan. Ini positif 1 anak-anak titik D. Selanjutnya titik E. Di sini 3. Satu langkah ke kanan ini, satu langkah kecil ini 0,2. Berarti posisi titik E di positif 3,2. Membandingkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Mana yang lebih besar, negatif 2 atau negatif 5? Jelaskan dengan menggunakan garis bilangan. Ingat bahwa pada garis bilangan, bilangan-bilangan positif yang letaknya di sebelah kanan adalah lebih besar, dan yang letaknya semakin ke kiri adalah lebih kecil. Ini kita gunakan garis bilangan anak-anak. Letak negatif 2 ada di sini. Selanjutnya negatif 5 ada di sini. Posisi titik negatif 5 sebelah kiri dibanding negatif 2. Ini artinya negatif 5 lebih kecil dari negatif 2. Mana yang lebih besar, negatif 2 atau negatif 5? Yang lebih besar adalah negatif 2. Pada daerah bilangan-bilangan negatif, bilangan-bilangan yang letaknya semakin ke kanan adalah lebih besar. Sedangkan yang letaknya semakin ke kiri adalah lebih kecil. Demikian juga untuk bilangan-bilangan positif. Kalau ke kanan, arahnya ke kanan semakin besar nilainya. Kalau semakin ke kiri, ini arahnya ke kiri, semakin kecil nilainya. Contoh ke-1 anak-anak. Untuk negatif 2 dan negatif 5 pada garis bilangan negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 5. Dengan demikian negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Hal ini dapat disajikan dengan menggunakan tanda pertidaksamaan sebagai negatif 5 kurang dari negatif 2 atau negatif 2 lebih dari negatif 5. Di sini pada garis bilangan posisi dari negatif 2 di sebelah kanan dari negatif 5. Contoh kedua, kita dapat menyajikan negatif 2, positif 3, dan negatif 4 atau minus 2, plus 3, dan minus 4 pada garis bilangan sebagaimana yang terlihat pada gambar di samping. Dengan menggunakan tanda pertidaksamaan dan disajikan dari terkecil ke terbesar. Ini kalau dari terkecil ke terbesar, negatif 4 kurang dari negatif 2 kurang dari positif 3.
Kalau dari terbesar ke terkecil, ini positif 3 lebih dari negatif 2 lebih dari negatif 4. Pikirkan mengapa kita tidak bisa menyatakannya sebagai negatif 2 kurang dari positif 3 lebih dari negatif 4. Ini rancu anak-anak tidak bisa urutannya, harus dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Soal nomor 3 anak-anak, bandingkan pasangan-pasangan bilangan berikut dengan menggunakan tanda-tanda pertidaksamaan. Baik, Ibu bahas penyelesaiannya dari soal ke-1. Positif 3 dan positif 4. Positif 3 ini jelas kurang dari positif 4. Atau di sini positif 4 lebih dari positif 3. Yang kedua, Ibu bahas di sini anak-anak. Keduanya di sini negatif 4 dan negatif 6. Berarti negatif 4 ini lebih dari negatif 6, atau di sini negatif 6 kurang dari negatif 4. Soal ketiga anak-anak, di sini negatif positif 0,1 dengan negatif 0,2. Kalau positif 0,1, bilangan positif jelas lebih besar dari bilangan negatif. Negatif 0,2, atau di sini negatif 0,2 kurang dari positif 0,1. Keempat anak-anak, ini negatif 2/3, negatif 2/3 ini dibandingkan dengan negatif 1/3. Kalau di sini 2/3, kalau tandanya negatif, ini justru nilainya lebih kecil. Negatif 2/3 kurang dari negatif 1/3, atau negatif 1/3 lebih dari negatif 2/3. Sekarang soal kelima anak-anak, di sini bahas di sini soal kelima, kita urutkan dulu dari yang terkecil dulu anak-anak, berarti negatif 3 kurang dari 0 kurang dari positif 1. Atau kalau dari terbesar berarti positif 1, ini positif anak-anak, ini tanda positif, lebih dari 0 lebih dari negatif 3. Ini soal ke-6. Sekarang kita urutkan negatif 2, positif 5, negatif 5. Dari terkecil dulu, negatif 5 kurang dari negatif 2 kurang dari positif 5. Atau di sini berarti positif 5 lebih dari negatif 2 lebih dari negatif 5. Lanjut, Ibu membahas nilai mutlak anak-anak. Ketika kita sajikan positif 4 dan positif 6 pada garis bilangan, atau plus 4 dan plus 6 pada garis bilangan, bilangan manakah yang terletak lebih jauh dari titik asal? Kita cermati. Di sini titik asalnya, di sini positif 4. Ini selanjutnya positifnya 6-nya di sini. Ini kalau kita cermati jelas lebih jauh positif 6 kalau dari titik asal. Ibu jawab di sini, bilangan manakah yang terletak lebih jauh dari titik asal? Jawabannya adalah positif 6. Jarak, nih Ibu jelaskan, jarak antara titik asal dengan titik yang bersesuaian dengan suatu bilangan yang diketahui dinamakan nilai mutlak. Sebagai contoh, nilai mutlak dari positif 4 adalah 4. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Kita cermati pada garis bilangan. Nilai mutlak dari positif 4 di sini adalah 4. Jaraknya adalah 4 satuan dari titik acuan. Selanjutnya nilai mutlak dari negatif 3, jaraknya adalah 3 satuan, nilai mutlaknya adalah 3. Kamu juga dapat memandang nilai mutlak sebagai bilangan tanpa tanda positif atau negatif. Soal keempat anak-anak, berturut-turut tentukan nilai-nilai mutlak dari negatif 7 dan positif 5,2 atau minus 7 dan plus 5,2. Penyelesaiannya, nilai mutlak dari negatif 7 atau minus 7 adalah 7. Nilai mutlak dari plus 5,2 adalah 5,2.
soal kelima. Tentukanlah bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 10 dan 2/3. Penyelesaiannya, bilangan yang nilai mutlaknya 10 adalah negatif 10 dan plus 10 atau minus 10 dan plus 10. Selanjutnya, bilangan yang nilai mutlaknya 2/3 adalah minus 2/3 dan plus 2/3. Ketika membandingkan dua bilangan positif plus 4 dan plus 6, nilai mutlak, ini harusnya nilai mutlak anak-anak, dari plus 6 lebih besar. Nih jaraknya tadi lebih jauh dari titik acuan anak-anak, maka nilainya lebih besar. Pada garis bilangan, plus 6 terletak lebih ke kanan. Jadi, untuk dua bilangan positif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar merupakan bilangan yang lebih besar. Nih, positif 4 dan positif 6 yang lebih besar adalah positif 6. Dan nilai mutlaknya juga lebih besar, positif 6. Lanjut ke soal nomor 6 anak-anak, materi diskusi. Ketika kita membandingkan nilai-nilai mutlak dari dua bilangan negatif, apa yang dapat kita katakan mengenai nilai-nilai mereka? Jelaskan dengan menggunakan gambar. Ini harusnya menggunakan. Baik, Ibu memberi alternatif penyelesaian. Pertidaksamaan yang menyatakan perbandingan nilai mutlak dari negatif 5 dan negatif 2, yaitu ini contohnya. Misalkan kalau negatif 5, ini posisinya di sini titiknya, jaraknya ini anak-anak. Kita cermati jaraknya dari 0 ke negatif 5. Ini jaraknya adalah 5 satuan dari titik acuan. Kalau negatif 2 di sini. Ini negatif 2. Jaraknya adalah 2. Yang lebih jauh dari titik acuan jaraknya adalah negatif 5 di sini. Nilainya adalah 5. Kalau kita cermati, jadi ini yang lebih besar. Kalau yang nilainya lebih kecil, di sini justru ini nilainya nilai mutlaknya lebih besar. Pertidaksamaan yang menyatakan perbandingan nilai mutlak dari negatif 5 dan negatif 2 yaitu 5 anak-anak. Karena negatif 5 ini nilai mutlaknya 5, ini lebih besar dari negatif 2, nilai mutlaknya 2. Jadi bisa kita simpulkan anak-anak. Jadi untuk dua bilangan negatif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan yang lebih kecil. Karena negatif 5 ini nilainya lebih kecil dari negatif 2. Tapi kalau nilai mutlaknya justru lebih besar, nilai mutlak negatif 5. Membandingkan nilai-nilai dua bilangan dapat dirangkum sebagai berikut. Membandingkan dua bilangan. Yang pertama, bilangan-bilangan positif adalah lebih besar dari 0. Bilangan-bilangan negatif lebih kecil dari 0. Bilangan positif lebih besar daripada bilangan-bilangan negatif. Yang kedua, jika ada dua bilangan positif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan yang lebih besar. Jika ada dua bilangan negatif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan yang lebih kecil. Perlu anak-anak ingat kalau bilangan positif itu selalu lebih besar dari 0, bilangan negatif selalu lebih kecil dari 0, bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Kalau dua bilangan positif, maka nilai mutlak yang lebih besar adalah bilangan yang lebih besar. Kalau dua bilangan negatif, nilai mutlak yang lebih besar justru bilangan yang lebih kecil. Sekarang kita tahu bilangan-bilangan positif dan negatif. Ketika kita belajar bilangan baru di SD, kita juga belajar bagaimana kita menggunakannya dalam menghitung. Dapatkah kita menjumlahkan menggunakan bilangan-bilangan positif dan negatif seperti plus 5 ditambah minus 3? Nanti kita bahas di halaman 21. Baik, Ibu sudah selesai membahas. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.